Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Rabu 25 Agustus 2021. Merdeka dari depresi kaitan dengan penyakit. Filipi 2 ayat 25-30 berbunyi demikian. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Apa yang dirasakan seorang pekerja keras yang sehat, kuat, namun pada suatu hari terdiagnosa penyakit yang serius, bisa saja dia merasakan sangat sedih, frustrasi, bahkan depresi. Tiba-tiba tubuh yang kuat, sehat menjadi sangat lemah. Bukan hanya fisiknya yang lemah, namun juga mentalnya. Apalagi orang tersebut sangat produktif. Pasti sangat sulit untuk menerima kenyataan tersebut. Namun perlahan-lahan bisa saja orang tersebut mendapatkan kekuatan, topangan dari banyak pihak yang terus mendukungnya. Dia mulai bangkit dan akhirnya bersemangat kembali menjalani hari-harinya. Meski dia tidak bisa lagi bekerja seperti sebelumnya, namun dia bisa memberi dampak kepada orang-orang di sekitarnya dengan semangat baru yang dimilikinya. Adalah Epafroditus, rekan sepelayanan seperjuangan Paulus yang dikirimnya kepada jemaat Filipi, namun dia mengalami sakit. Berita sakitnya Epafroditus sampai ke telinga jemaat Filipi. Itu membuat Epafroditus menjadi bersusah hati. Sakitnya seolah-olah menghalangi pelayanannya. Itu bisa saja membuatnya merasa tertekan secara mental. Dia mempunyai semangat yang luar biasa dalam pekerjaan Kristus. Bahkan ia nyaris mati dan mempertaruhkan nyawanya dalam pelayanannya. Namun secara fisik dia sakit. Rasul Paulus mengerti kondisi rekannya tersebut. Itu sebabnya Tuhan memakai Rasul Paulus untuk menguatkan, menghibur jiwa Epafroditus yang bersusah hati karena sakitnya tersebut. Dengan tetap mengutusnya ke tengah-tengah jemaat Filipi, itu merupakan cara dari Tuhan untuk memerdekakan kesusahan hatinya. Allah mengasihi Epafroditus. Dia mengenal hatinya yang tertuju untuk pekerjaannya. Epafroditus tidak mau kesakitannya menghalanginya untuk melayani pekerjaan Tuhan. Kita pun bisa menjadi sangat sedih, frustrasi, bahkan depresi tatkala mengalami penyakit yang berat. Apalagi kita adalah orang yang giat bekerja, melayani Tuhan. Penyakit itu seolah-olah melemahkan dan menghalangi kita untuk berkarya. Kita menjadi sangat tidak berdaya. Belum lagi pandangan orang lain kepada kita yang bisa saja menganggap kita tidak lagi berarti karena penyakit yang kita derita. Itu membuat kita semakin frustrasi, fisik dan psikis kita menjadi sangat lemah. Namun jika kita memandang kepada Tuhan yang mengasihi kita, maka kita akan memperoleh kekuatan yang baru. Penyakit itu tidak menjadi alasan untuk melemahkan semangat kita menapaki hari-hari ini. Yang ada melalui penyakit itu, kita bisa memuliakan Tuhan. Perjuangan hidup kita yang tangguh karena Kristus yang menguasai kita, memberi dampak yang membangun, menguatkan hidup orang lain. Untuk kita dapat merasakan kemerdekaan dari depresi akibat penyakit, termasuk pada masa pandemi ini, adalah terus memandang kepada Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Hanya karena topangan Tuhan Yesus yang mengasihi kita, maka kita bisa kuat menanggung penyakit yang berat sekalipun. Tuhan Yesus memberkati.